Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Prabowo akan dapat tambahan suara dari pendukung Jokowi. Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, disebut merupakan basis elektoral calon Presiden Prabowo Subianto dalam pemilu 2024. Ketiga wilayah yang cukup besar tersebut telah dibina Prabowo dalam 2 pilpres lalu. Sempat direbut oleh Anies Baswedan, capres yang didukung Koalisi Perubahan. Namun, perlahan-lahan suara tersebut bisa direbut kembali oleh Prabowo, kata Fahri Hamzah. Bahkan kita ditaruh di nomor 3 dari hasil survei-survei. Tapi, alhamdulillah, ada tren yang bagus, ujarnya. Di mana basis suara Prabowo sekarang sudah kembali. Fahri juga optimis suara Prabowo di DKI Jakarta, Jabar dan Banten akan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Capres yang didukung partai politik Koalisi Indonesia Maju ini juga akan mendapatkan tambahan suara dari pendukung Presiden Joko Widodo. Basis massa di 3 wilayah ini dipenuhi basis massa rasional, tandasnya. Mereka juga dinilai sangat moderat, yakni mendukung keputusan Prabowo dan Jokowi melakukan rekonsiliasi. Prabowo adalah jalan tengah untuk menghentikan konflik-konflik politik aliran yang terjadi di masa lalu. Semua pihak sudah menyadari bahwa polarisasi politik dan pembelahan di masyarakat yang terjadi di 2 pilpres lalu, tidak perlu terjadi lagi di Pilpres 2024, tegasnya. Sehingga, dia yakin betul masyarakat Jakarta, Jabar dan Banten mendukung Prabowo. Apalagi bersatunya Prabowo dan Jokowi juga akan memberikan suara yang besar kepada pasangan Prabowo, Gibran Raka Buming Raka. Dugaan saya, Prabowo tetap akan menang di Jakarta, Jabar dan Banten di pemilu akan datang, ucapnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan mengungkapkan, ada kecenderungan pasangan Prabowo, Gibran mengalami kenaikan elektabilitas secara signifikan. Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD mengalami penurunan. Kemudian, pasangan nomor Anies, Muhaimin Iskandar mengalami kenaikan, tetapi tidak signifikan. Kita melihat kompetisi di DKI, Jawa Barat dan Banten sementara ini yang lebih unggul Prabowo, lalu disusul Anies, baru Ganjar, ungkapnya. Adapun di Jabar, kata Jayadi, para analis politik membagi pemilih dalam beberapa wilayah, antara lain seperti Bandung Raya, Priangan Barat, Priangan Timur, Karangawan, Cirebonan, dan Megapolitan. Prabowo cenderung lebih unggul di Bandung Raya, Priangan Barat, Priangan Timur dan Karawangan. Anies cenderung didukung di Megapolitan seperti Bekasi dan Depok, sementara Ganjar unggul di Cirebonan seperti Indramayu dan Pangandaran, paparnya. Namun, dia mengingatkan, bahwa basis pemilih antara Prabowo dan Anies saling beririsan, sehingga keduanya bisa saling membagi pemilih. Selain itu, pemilih Ganjar di Cirebonan saat ini mulai beralih ke Prabowo. Hal itu karena ada peran Gibran sebagai representasi dari Jokowi. Jadi di Jawa Barat sebenarnya pertarungan sengit tidak hanya terjadi antara Prabowo-Anies saja, tetapi juga Prabowo-Ganjar. Tapi dari kompetisi ini, Pak Prabowo menunjukkan masih lebih unggul, katanya. Dia menambahkan, di Jakarta etnis Jawa cenderung mendukung Ganjar, kemudian etnis Sunda mendukung Prabowo, serta Betawi dan Minang mendukung Anies. Tetapi dengan masuknya Jokowi ke kubunya Prabowo, ada kecenderungan suara pemilih Jawa sebagian besar ke Prabowo. Kalau di kalangan pemilih Betawi dan Minang, meski unggul Anies, tapi bedanya tipis-tipis saja ke Prabowo. Terakhir pertarungan di Banten, akan terjadi antara Prabowo dengan Anies, di mana suara Menteri Pertahanan itu dalam 2 pilpres cukup kuat, tambahnya. Sedangkan Anies yang memiliki segmen pemilih yang beririsan dengan pemilih Prabowo, mencoba mengambil ceruk yang sama, tetapi dia menduga, pertarungan di DKI, Jabar dan Banten akan dimenangkan oleh Prabowo. Karena beliau mengambil posisi di tengah, bisa ke kanan, bisa ke kiri, kanan-kiri oke, inilah keuntungan Prabowo di tengah, akan tetapi resikonya dia diserang terus, imbuhnya. Sedangkan Dewan Pengarah Tim Kampanye Daerah, TKD, Jabar Prabowo, Gibran Haris Yuliana mengatakan, TKD Jabar telah mencanangkan untuk memenangi Pilpres 2024 1 putaran, yakni dengan target minimal perolehan suara di Jabar seperti 2 Pilpres sebelumnya. TKD sebenarnya mentargetkan kemenangan 70% di Jabar, tapi paling tidak suara Prabowo angkanya seperti di 2014,
yaitu sebesar 57,7% dan di 2019 sebesar 59,9%, tukasnya. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Capres ditantang debat pakai bahasa Inggris. Ketua Tim Kampanye Daerah, TKD, Prabowo Gibran Sumatera Barat, Sumbar, Andre Rosiade, mengusulkan debat Capres-Cawapres 2024 menggunakan bahasa Inggris. Andre mengatakan, hal tersebut agar calon yang terpilih memiliki kecakapan dalam pergaulan internasional. Dia menjelaskan, Prabowo Gibran tidak takut menghadapi debat Capres-Cawapres, apapun keputusan KPU. Usulan debat Capres-Cawapres menggunakan bahasa Inggris menuai beragam respons dari kubu paslon. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin bacakan berita yang ketiga. Framing Prabowo Gibran hindari debat itu adalah tidak benar dan sesat. Direktur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi merespons Ganjar Pranowo yang menyebut Gibran Raka Buming Raka siap debat saat menjawab soal SMK dengan kondisi kurang bagus di Jawa Tengah. Viva menyebut bahwa narasi Prabowo maupun Gibran tak siap debat adalah sesat. Jika ada yang menyatakan bahwa pasangan calon Prabowo dan Gibran menolak dan menghindari debat, itu tidak benar dan menyesatkan. Narasi itu sengaja dikemas dan diframing negatif kepada Prabowo Gibran, kata Viva. Viva menegaskan bahwa Prabowo Gibran siap menghadapi debat sebanyak 5 kali, bahkan, katanya tak takut jika ditantang menggunakan bahasa Inggris. Prabowo Gibran siap lahir batin melaksanakan debat 5 kali sesuai undang-undang, mau ditambah lagi dengan debat memakai bahasa Inggris, ya siapa takut hehehe, katanya. Intinya bahwa TKN Prabowo Gibran taat dan patuh kepada undang-undang, format dan model debat apapun yang dibuat dan diputuskan KPU. Kami siap saja, tambahnya. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi kritikan wali kota Solo sekaligus calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka soal SMK dengan kondisi kurang baik saat awal dirinya memimpin kota Solo. Ganjar mengartikan dengan kritikan tersebut, Gibran sudah siap debat. Saya senang karena Gibran memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus untuk saya, bahwa beliau pun siap debat Capres-Cawapres gitu ya, ucap Ganjar kepada wartawan. Ganjar lalu menyinggung Gibran yang dinilai tak siap debat. Ganjar menilai Gibran siap debat, jadi agak fitnah yang mengatakan beliau tidak siap debat. Beliau siap, punya catatan, lanjut Ganjar. Elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming terus naik. Denny Darko bongkar rahasianya gara-gara ini. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming memang sangat menarik perhatian publik. Dimulai saat putusan MK mengenai usia minimal Capres-Cawapres yang melancarkan jalan Gibran Raka Buming menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Putusan MK tersebut menuai pro dan kontra hingga saat ini, dan isu negatif pun terus menyerang pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap survei elektabilitas pasangan nomor urut 2 ini. Bahkan survei elektabilitas Prabowo Gibran semakin meroket. Dalam survei terbaru yang dikeluarkan oleh survei LSN, Prabowo Gibran dipilih oleh 42,1% responden dengan catatan persentase tersebut jika pemilu dilakukan saat itu.